Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami bertemakan Unauthorized Access to Computer System. Anggota kelompok kami terdiri dari Aldi Winata, Arif Mutiamarullah, Hairudin Iskandar, dan Muhammad Farhan. Untuk kali ini kami hanya bertiga. Untuk Muhammad Farhan berhalangan dan tidak bisa mengikuti pertemuan Zoom pada kali ini. Next. Pendahuluan. Di era digital, saat ini sistem komputer telah menjadi tulang punggung dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas pribadi, komunikasi, hingga transaksi keuangan. Sistem komputer menyimpan data dan informasi sensitif, baik milik individu, organisasi, maupun pemerintah. Tentu saja, yang di mana keamanan sistem komputer menjadi sangat penting untuk melindungi data dan privasi penggunanya, serta menjaga kelancaran operasi dan stabilitas berbagai sektor. Ancaman terhadap keamanan sistem komputer kian beragam dan kompleks. Salah satu yang paling signifikan adalah akses tidak sah ke sistem komputer, atau yang dikenal dengan unauthorized access. Next. Sebenarnya, apa itu unauthorized access to computer system? Didefinisikan, unauthorized access to computer system ini adalah tindakan memasuki atau menggunakan sistem komputer tanpa izin yang sah dari pemilik atau administratornya, baik secara fisik maupun non-fisik, dan dapat memanfaatkan berbagai kelemahan dalam sistem keamanan. Next. Untuk selanjutnya, jenis-jenis unauthorized access to computer akan dijelaskan oleh Aldi Winata. Kepada Aldi Winata, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Saudara Hairudin. Berikutnya adalah jenis-jenis unauthorized access to computer system. Jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu bisa seperti pencurian data, vandalisme, lalu ketiga spionage, dan keempat cyber extortion, yang kelima cyber terrorism. Lalu yang berikutnya itu adalah apa sih modus operasi unauthorized access to computer system. Terdapat beberapa modus operasi yang dilakukan untuk menyerang untuk masuk ke komputer sistem kita. Yang diantaranya itu adalah memasang malware, lalu melakukan serangan brute force, lalu menyalahgunakan hak istimewa, lalu berikutnya memanfaatkan kerentanan perangkat lunak, lalu yang berikutnya melakukan phishing atau social engineering. Next. Lalu apa untuk motif para penyerang itu melakukan unauthorized access to computer system? Terdapat beberapa motif dan ini adalah 5 motif umum yang sering dilakukan oleh mereka. Yang pertama itu adalah mereka ingin menguji keterampilan atau pengetahuan skill mereka. Lalu yang kedua itu adalah akses ke alatnya, atau mereka memiliki akses. Lalu nilai target. Lalu berikutnya adanya peluang yang untuk masuk ke sistem tersebut. Lalu berikutnya itu adalah karena faktor kondisi sosial dan ekonomi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arik. Oke, terima kasih Bapak Adi. Untuk selanjutnya oleh saya akan diterangkan yaitu kasus unauthorized access to computer system. Jadi ini salah satu kasus atau contoh kasus. Di sini ada 3. Kasus yang pertama itu peretasan data pribadi pelanggan Marriott International pada tahun 2018 mengalami pencurian data pribadi pelanggan sebanyak 450 juta data. Terus juga ada kasus kedua, yaitu serangan WannaCry ransom pada tahun 2017 yang menargetkan organisasi di seluruh dunia dan melumpuhkan sistem komputer dan meminta tebusan. Terus yang ketiga juga ada kasus pencurian rahasia dagang Sony Pictures pada tahun 2004 mengalami pencurian email, dokumen, dan film yang belum dirilis. Nah,
dampak yang ditimbulkan oleh akses yang tidak semestinya ini ada 5 ya secara umum, yaitu kerugian finansial, terus ada juga kerusakan reputasi, pencurian identitas, ketakutan dan kecemasan, gangguan operasional. Langkah-langkah untuk mencegah akses tidak sesuai ini atau akses tidak berizin ini adalah salah satunya menggunakan password yang kuat, unik untuk setiap akun. Jadi mungkin setiap akun dari masing-masing sosial media yang seperti kita pakai itu harus berbeda gitu ya, harus kuat dan unik. Terus memasang dan memperbarui perangkat lunak, antivirus dan anti malware secara rutin. Ini untuk pencegahan masuknya virus yang berasal dari orang-orang jahat ini ya. Terus ada juga menyadari teknik social engineering yang tidak mengklik atau tautan membuka lampiran yang mencurigakan. Nah, ini bisa disebut phishing juga ya. Soalnya banyak terjadi di kita. Kita menekan link yang kita tidak tahu atau yang mencurigakan, tapi kita tekan akhirnya masuk virus dari situ. Terus ada juga menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ini salah satu juga sih. Soalnya ada beberapa kementerian yang menggunakan ID sebagai username. Jadi kita harus menjaga username ataupun password pun kadang-kadang dipakai sebagai ID juga gitu yang dipakainya. Jadi harus menjaga data pribadi. Melakukan backup data secara teratur. Nah, ini sebenarnya bukan untuk pencegahan tapi lebih kayak mengamankan data yang penting ya. Ketika ransomware masuk, kita masih bisa membackup data itu dengan backup yang ada. Terus yang terakhir, menerapkan kebijakan keamanan cyber yang kuat dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kesadaran keamanan cyber. Soalnya biasanya yang dicari pertas itu bukan menyusupi sistem yang kuat keamanannya, tapi mencari celah dari karyawan-karyawan di suatu perusahaan gitu. Jadi human error-nya yang dicari. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang hak akses tidak resmi ini. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Udin sebagai penutupan. Baik, terima kasih untuk penjelasan Saudara Aldi dan Arik. Itulah presentasi terkait makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.